Ya, alhamdulillah prosesi penyerahan materi PEK telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu motivasi program BWOW yang akan dijelaskan oleh Abi Karim. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kami hormati Bapak DKM Masjid Aisyah Ar-Rahman As-Soleh Cikuti, yang semoga selalu sehat walafiat, diberikan selalu petunjuk dan inayah dari Allah. Ketua program BWOW, Best Woman in the World, Ibu Endang Prihanti, semoga demikian juga diberikan kesehatan dan istiqomah dalam berdakwah. Dan semua umi-umi members peserta BWOW, Qurun Ain, Majelis Tarbiyah Al-Quran, Qurun Ain. Qurun Ain, Cantik soleha tidak dari surga. Amin. cantik soleha bidadari. Udah cantik soleha bidadari surga. Padahal bidadari surga itu juga cemburu sama ibu-ibu. Kenapa cemburunya? Wah, nanti deh ceritain. Rahasia ini ya. Hah? Minggu depan berarti. Jangan jadi bidadari surga, tapi menjadi Waktunya udah. wanita surga. Bidadari tanpa sayap yang ada di bumi. Selamat umi yang sudah bergabung dengan BWOW atau bergabung dengan Majelis Tarbiyah Qurun Ain. Ini program kedua kita. Yang pertama kemarin BESTI. BESTI itu Basic Studi Islam, tentang rukun iman, rukun Islam. Penting sekali di-upgrade dan di-update pengetahuan kita, pemahaman kita tentang rukun iman, rukun Islam yang sudah nggak di-upgrade, nggak di-update sejak dulu belajar di SD. Rukun Islam, rukun iman. Mike ada dua, ada satu di sini. Silakan Ibu MC kali mau sedikit testimoni tentang program BESTI yang sudah diikuti kemarin, apa komentarnya, dan kurang lebih apa sih enaknya kalau nggak diturunin atau nggak enaknya aja kan. Kalau enaknya ntar jadi yang nggak enaknya biar kita punya mental, kalau punya waspadaan mental untuk gimana caranya lulus di dalam program BWOW ini atau dengan. Silakan Mbak. Wah, itu best kan? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum program BWOW kemarin kita ada program namanya BESTI. BESTI yaitu Basic Study Islam, yang tadi dijelaskan bahwa di kajian tersebut
kita diajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Bagi saya itu sangat berharga sekali karena bukan hanya reminder, tapi juga banyak pelajaran-pelajaran baru yang mungkin pada saat saya masih kecil itu saya tidak tahu. Nah, pada saat di BESI tersebut benar-benar dikupas tuntas. Jadi dari rukun Islam semuanya dijelaskan secara detail, lalu rukun iman bahkan kita diinformasikan tentang malaikat-malaikat, lalu nabi-nabi. Jadi kita bukan hanya mengetahui nama-nama nabi saja, tapi juga kita harus kenal gitu ya dengan nabinya. Bagaimana kita mau beriman kalau kita tidak kenal dengan nabinya? Kalau kita tidak tahu ceritanya. Nah, di BESI tersebut diajarkan sejarah-sejarah tentang Nabi dan Rasul tersebut. Lalu yang bikin saya sangat terkesan pada saat di akhir kajian itu kita ada acara seperti umroh berangkat haji, manasik, ya benar, seperti manasik haji. Itu bagi saya sangat berkesan sekali sih untuk saya pribadi, apalagi saya belum pernah umroh, belum pernah berangkat haji. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut itu jadi gambaran saya juga. Oh jadi kayak gini ya. Terus dikasih tahu langkah-langkahnya, cara-caranya gitu. Terus pada saat lempar jumroh, terus kita muter-muter, pokoknya seru deh gitu. Jadi teman-teman juga saya harap nanti di program Biwau ini selalu ikuti acara-acaranya karena banyak ilmu-ilmu yang didapatkan. Terus di dalam acara tersebut juga di dalam kajiannya itu terkadang ada kuisnya juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita shock, takut, tapi juga itu bikin kita jadi memperkuat mental kita, gitu ya. Terus di yang tadi di acara closingnya itu seru banget. Jadi semoga nanti di acara Biwau juga itu ada acara yang gak kalah seru dengan BESI kemarin. Jadi dan tadi yang Abi Karim bilang, yang gak enaknya apa sih, gitu ya. Jujur, bagi saya semuanya enak karena yang pertama saya dapat ilmu, yang kedua saya bisa silaturahmi, bisa kenal sama semua ibu-ibu di sini. Walaupun saya belum menetap tinggal di sini, alhamdulillah dengan adanya kajian di sini saya bisa mengenal satu sama lain. Jadi pulang. Untuk yang kurang enaknya, pertama karena ini Sabtu Minggu, jadi terkadang suka bentrok. Kalau ada acara keluarga, itu yang bikin agak galau. Aduh, ini gimana ya, keluarga apa acara ngaji ya gitu. Jadi saya biasanya lihat prioritasnya sih. Kalau nggak penting-penting amat ya mendingan ikut ngaji gitu ya. Tapi kalau acara keluarganya memang penting banget, terusnya memang diharuskan sama suami gitu, biasanya saya ikut yang situ izin. Itu tantangan pertama. Yang kedua yaitu tadi kalau misalnya ada tiba-tiba dadakan latihan soal, tiba-tiba dadakan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Tapi karena nanti terbiasa, jadi juga ibu-ibu semuanya bisa melatih mental kita semuanya gitu, bisa terbiasa dan enjoy aja bawahnya. Itu dari saya, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kajian kemarin tentang BESI. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mana bukunya ada? Nah, bukan ini yang sekarang ini, yang Biwau. Bindernya bagus Bu, Banget. cantik. Ya, mudah-mudahan makin semangat belajar. Amin. Kita belajar pada level yang berbeda sekarang, maka siapkan mental juga yang berbeda.
ya kan, sudah paketnya bagus, jangan sampai mental juga masih mental yang lama, harus mental yang baru juga, level yang baru juga. Setiap kita itu punya pesan dari sebuah quotation. Di belakang itu ada, silakan kamu punya kata baik. Pesannya, they look at me because I'm different. I'm love at them because they're all the same. Ya beda. Semuanya pesan dari Allah itu buat kita. Kadang-kadang gue banget gitu. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa, ditranslate aja bisa ya kan, pakai Google atau apa. Tapi yang bisa ya kira-kira apa lah. They love at me because I'm different. I love. I look at them because they're all the same. Artinya apa? Mereka tertawa karena saya berbeda. Saya tertawa kepada mereka karena mereka itu sama. Pak maksudnya? Perlu proses lah ya, dibangun. Mereka bisa tertawa karena saya beda sendiri. Tapi karena saya tahu nih, saya bisa menertawakan mereka karena mereka itu sebenarnya sama aja. Sama siapa? Sama lagi. Itu pelajaran ya, pelajaran untuk kita semua yang punya, ya kan? Saya nggak mengatur ini orang ini kan begini, enggak. Jadi saya punya kumpulan quotation itu ya langsung aja quotation, langsung copy paste, urutannya nggak saya atur. Jadi sesuai dengan absen, sesuai dengan quotation saya punya. Saya nggak peduli siapa juga orang dapat apa gitu kan, karena semakin saya nggak tahu makin bagus gitu. Jadi saya nggak lihat namanya, saya lihat halamannya, halaman 1. Kalau dalam desain kan gitu, dapatnya masing-masing. Itu nanti akan menjadi presentasi ibu-ibu. Nanti acara dibuka, ya kan, kemudian akan dipanggil satu. Nah hari ini Mbak Ris sudah Buka. ya, saya sedikit spill tentang ayat yang didapat. Ini ayat ya. Ayat itu apa? Ayat itu banyak. Sanurihi min ayatina wa fi afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayat itu bukan sekedar yang ada dalam Al-Quran. Itu namanya ayat kauniyah. Ada juga ayat kauniyah. Kauniyah itu bulan, bintang, daun, air, ya, danau segala macam. Ada ayat-ayat nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Tentang diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah ini tentang diri kita. Ya kan? Mbak Is pernah ditawain orang nggak? Hah? Kenapa? Biasanya orang tertawakan kenapa? Hah? Orang menertawakan kita biasanya apa? They laugh at me. Mereka menertawakan aku. Because I'm different from them. Karena aku berbeda dengan mereka. Aku pun tertawa juga. Karena mereka itu semua sama. Itu sebuah rasa confidence, rasa percaya diri yang tinggi bahwa kita berbeda dengan mereka. Biasanya orang tertawa itu menghina, betul nggak? Meledek, membuli. Nah, mungkin ada yang meledek juga. Mana sih Lis? Ngaji, hari gini ngaji. Hari gini tuh kita vibes-nya, ya kan, hiburan dong, ucap apa segala macam. Hari Minggu ya kan, arisan kayak segala macam. Ketawain serius. Hari gini ngajinya, ya. Tapi Ais pun menertawakan mereka lagi, ya kan? Lu aja nggak. Coba perhatikan.
Dalam surat Mutaffifin ayat 29 Allah mengatakan begini, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka adalah dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang dulu yang berbuat dosa di dunia, kanu minal ladzina amanu yattaqun. Mereka menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihi yataghamazun. Ya kan? Kemudian kalau balas lagi ya kan, nanti orang beriman akan menertawakan mereka juga di akhirat. Ya. Termasuk juga orang-orang yang julid sama kita. Ya kan? Ngaji apa sih? Ngaji aja bayar malamat buat doang aja. Ngaji mah hari ini mah gratis tau. Ya kan? Ada lihat ayatnya? Ayat berapa? 29. Ayat 30-nya apa bunyinya? Artinya? Pakai mic. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Bukan, justru orang itu yang mengedipkan mata di depan orang beriman. Dan mereka melintas depan orang beriman. Mereka kedip-kedipan mata. Istilahnya ngebully orang-orang beriman. Di mana? Di dunia. Jadi orang-orang itu beriman harus tahan mental. Kalau dibully, ya kan, dijulitin biasa aja. Memang orang kafir itu suka julid, ngetawain kita, ngebully kita. Terus lanjut ya, ada satunya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembiranya. Lanjut. Orang kafir masih. Dan apabila mereka melihat atau orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Ya. Lanjut. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Ya. Ayat 32-nya kan, kalau jawab. Jawaban lagi. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Di akhirat orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Was. Alal araik yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan. Tempatnya tinggi orang beriman, mereka melihat orang kafir dalam keadaan tersiksa. Ya kan? Nah itulah kira-kira maknanya. Walaupun sudah di skill sekarang, kami tetap di presentasinya. Karena Mbak Ais sudah memulai, maka minggu depan untuk siapa? Lagi mencari mangsa. Gak apa-apa nanya sama saya nanti ya kan, ini ayatnya apa kira-kira ya. Cuman pasti saya kasih tahu ayatnya aja paling gitu kan. Silahkan cari sendiri maknanya. Siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda ya. Biasa dia mencari newbie. Jadi nanti Mbak Dinda besok maju setelah MC ya kan. Kemudian Mbak Dinda boleh tunjuk lagi orang minggu depan. Nah, gitu ya. Ada masalah dengan ini, takut dan sebagainya. Ya memang harus agak-agak gredeg-gredegan dengkul ya kan. Semakin dia deg-degan, semakin banyak belajar, makin mempersiapkan diri kan gitu. Jangan malah deg-degan malah kabur dari program kayak gini mah. Kapan kita mau upgrade kemampuan kita ya kan? Kalau kita nggak pernah mau untuk diangkat, gitu ya. Materi pengkuang keren, cuman mentalnya masih mental yang lama. Nah, baik, terima kasih Mbak Ais. Terima kasih. Dan kemudian kita akan ada grup, ada 5 grup, ya. 5 grup itu apa? 5
Lima grup itu bertanggung jawab terhadap, saya naikkan lagi dari Besti. Besti itu kan yang pengurusnya itu yang ngurusin, ya kan, mempersiapkan alat-alat, ini meja segala macam. Sekarang harus mandiri. 5 kelompok ini dibagi, ya kan, kemudian 5 kelompok ini dia mempersiapkan tiket pada minggu itu. Berarti kan 5 minggu sekali ya, datang lebih awal jam 9:30, ya kan, dia menyiapkan tempat dan segala macam. Termasuk juga mungkin 5 kelompok ini kalau mau buat kue buat teman-temannya nggak masalah. Misalkan kelompok 1 sekarang, ya kan, dia mempersiapkan tahu 1, ya kan. Nah, yang kalau ini kan dibayarin sama kas, walaupun nggak punya kas. Disupport pengurus, ya kas pengurus. Oh, tidak keluar dari. Ya kan. Mungkin ibu nggak mau belanja, kalau ini kan belanja, ya kan. Mungkin karena masih ada daging kurban, besok makan gulai. Gitu. Ya, saya kalau dipaksa mau bilang apa ya kan? Ya makanlah. Jadi masing-masing kelompok silahkan berlomba dalam kebaikan puasa di Puna Sadiku. Ya. Entah mungkin ada nanti spanduknya, ya kan, kelompok ini ada spanduknya apa gitu kan. Dia buat spanduk, ada balon-balon mungkin. Pulang nanti dikasih amplop, terserah. Pokoknya kelompok itulah ini yang berbuat yang terbaik kan pada hari. Dari mulai sampai kepada selesai. Jangan selesai di pulang aja kita diberesin, ya kan. Jadi piketnya hanya 5 minggu sekali, ya kan. Dan jangan izin lah, udah 5 minggu sekali izin lagi, ya kan. Saya izin nggak bisa, wah kasihan temannya cuma berdua doang. Ya. Nah itu kira-kira program kita. Saya minta, ini ada berapa orang sekarang saat ini? Karena saya lihat banyak banget nih yang izin ini. Oh, ada 20-an ini. Ya. Ini izin atau memang mau beli Tinder doang kan? Makanya saya kayak tukang Tinder saya bilang ya. Padahal ini Tinder untuk ikut program, bukan Tinder untuk dibeli gitu. Dibeli terus nanti diisiin apa resep-resep sebelah atau apa, enggak. Ini untuk khusus kajian, bukan untuk apalagi catatan utangnya kan, catatan warung, aduh. Ya berte, jangan dibuat catatan warung lagi itu masuk. Catatan belanjaan frozen, ya kan. Ada berapa orang coba berhitung dari mainan 1? Ayo tes, agak fokus itu sudah sedikit. Bukunya boleh untuk aku bikin 13, 14, 19, 20. Oh berarti 18 orang, 17 orang ya kan? Semuanya izin. Oh, siapa? Oh Mayla. Si itu mana Mbak Hawa? Oh, baik. kemarin ngajar kan. Iya. Dan coba kita lihat buku di dalam itu supaya paham. Saya punya pesan di sini. Ada pesannya? Saya bacakan. Selamat atas terpilihnya kakak sebagai salah satu peserta program BWOW, Best Woman in the World, dari sekian miliar wanita muslim di muka bumi ini, ya kan? Jadi BWOW ini cuma ada di Ciputia, belum ada di Finlandia, belum ada di apa namanya Kutub Utara juga belum ada.
Jadi alhamdulillah program ini baru pertama kali karena saya yang buat, saya tahu Biwo nggak ada gitu kan. Dan orang juga malas pakai nama Biwo apaan gitu. Jadi ini program ya kan dari sekian miliar wanita muslim di muka bumi, nah 40 orang yang dipilih sama Allah. Jadi dipilih sama Allah. Dia mau ya kan. Nah itu. Dan sekarang materinya sudah ada di depan mata. Bersyukurlah bahwa Allah mudahkan kakak mengikuti program ini, karena program ini bertujuan menginspirasi, memotivasi wanita muslimah untuk mencontoh para wanita-wanita terbaik di alam semesta. Sebaik-baiknya contoh bagi seorang wanita, seorang ibu untuk menjadi tugas dan amanah dari ilahi Rabbi. Ya. Jadi kita punya contoh itu, contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik sudah Rasulullah katakan, afdhalun nisa'il alamin. Sebaik-baiknya wanita di muka bumi di alam semesta yang harus dicontoh ada 4. Nah, nanti kita lihat. Setiap perjuangan akan ada halangan. Ini kan lagi berjuang nih. Disitulah letak kekuatan iman dan takwa untuk tetap berjalan dan berproses menghadapi tantangannya. Jadi nanti akan ada tantangannya dan ada halangan. Setiap perjalanan ketakwaan itu dia akan dihalang-halangi. Yang baris tadi ya kan ada acara keluarga, ada segala macam, arisan, reuni, ya kan, gathering dan sebagainya. Kenapa? Karena hari Ahad. Dia maunya hari Ahad sih ngajinya. Kalau saya hari biasa lebih senang hari biasa. Karena kan saya kantornya di masjid, jadi enak. Ada ngantor di masjid, ya kan? Karena hari Ahad misalnya, ya resikonya itu dengan family time, gitu kan? Tapi nggak masalah. Family time kita simpan nanti untuk di surga, sama keluarga kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, betul nggak? Tapi kalau kita habiskan family time kita di dunia, bisa jadi kita tercerai-berai di akhirat. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri wa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Surat apa ini? Yang dapat surat Al-Insyirah. Allah mengatakan begini, orang-orang yang didatangkan kitab dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah mudahkan yang namanya hisabnya nanti dia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kami kembalikan mereka nanti bertemu, berjumpa, berkumpul bersama keluarganya. Oh. Kenapa? Karena kitabnya datangkan dari kanan. Quran jadi saksi bahwa kita orang yang berusaha dekat kepada Allah di hari Ahad. Sebenarnya itu kan weekend, weekday itu kan ciptaan orang Barat. Hari Ahad itu adalah mengahadkan Allah. Hari yang pertama gitu kan. Dimana orang Islam ya karena kebawa dengan situasi dan kondisi atmosferik yang dibuat oleh orang Barat, akhirnya Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu libur. Padahal ibadah kan nggak ada libur. Ya enggak? Buat dong hari Jumat libur. Nah, Jumat saya nggak kerja, ya kan? Kita jalan-jalan ke puncak. Enak itu malam-malam aja. Kalau Sabtu Minggu macam. Wa man utiya kitabahu wara'a zahri, yang didatangkan kitabnya dari belakang. Kenapa? Karena selalu membelakangi Al-Quran, tidak mengutamakan Al-Quran, tidak mementingkan Al-Quran, selalu menolak Al-Quran. Wa man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu mereka adalah keluarga yang bahagia ceria di dunia. Ya kan? Dulu setiap weekend jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke puncak, makan-makan di Yungkina. Saya nggak jadi
Tanjung Pinang dulu banget. Mau kebayangin ada ini. Masa dirinya sampai kayak orang ngantri sembako ya kan? Kalah dengan gacuan, masya Allah. Ya udah nggak usah mat, makan kayak gini doang aja ya kan? Mengisi perut juga nggak tahu kita masukin apa, singkong juga kenyang deh. Perut tahu nggak yang dimakan itu apa? Perut kita itu milih nggak? Nggak ada. Mana perut milih bu? Kasih aja singkong, kenyang diem dia. Perut itu cuma lapar doang, lapar itu ya kan maunya mata aja ya kan, maunya yang bakso urat, ada bakso beranaknya dan sebagainya, pedesnya, cukanya ya kan. Kalau perut mah dikasih sumpulin aja dia, singkong juga selesai misalnya. Dan saya bertanya-tanya dalam hati kadang-kadang kok ada orang yang mau makan itu sampai ngantri berjam-jam gitu dan berdiri. Ya, saya udah bilang sama istri saya, mana anak saya, Abi harapkan kalian untuk makan dimanapun juga, apapun adanya itu ya kan, sampai berjam-jam berdiri. Jangan sampai seperti itu. Saya khawatir kalau dia berdiri itu bisa berjam-jam, kira-kira sholatnya lama nggak ada? Kuat nggak dia sholat berjam-jam begitu? Nungguin di gacuan itu berapa jam ya kan? Memesan aja setengah jam. Ada kira-kira sholatnya setengah jam itu berdiri? Ada. Memalukan nggak itu? Memalukan. Jadi kalau kita berdiri di situ itu sedang menghina diri kita. Sholat nggak bisa tegak lama-lama, betul nggak? 5 menit aja udah patok-patokan begitu. Ini kok bisa berjam-jam ya nungguin. Dan asik main HP senyum ya kan? Kenapa dong? Sholat itu senyum bahagia gitu ya kan? Sholat muka udah berdekut aja. Dia kembali. Kuatkan iman dan takwa karena modal dasar menyelesaikan program ini adalah keimanan dan takwa. Kurang lebih saya berapa tahun? 2003 saya mulai mengaji dan mengkaji. Sekarang 2024. Ya kurang lebih 20 tahun saya menghadapi imam. Gitu kan. Jadi saya tahu dari matanya ini kira-kira orang lurus atau kagak. Lirik aja tahu. Kenapa? Ya begitulah. Ya kan. Bukan orang yang S2, S3, bukan orang yang pintar, dia bisa menyelesaikan program. Orang yang beriman, orang yang bisa selesai. Dan itu sudah banyak kasusnya. Di sini terjadi, di mana-mana terjadi. Oh dia orangnya S2, S3, oh itu bagus, ya kan? Oh dia mau fakultas ini, oh namanya kan PTIK segala macam, iya bagus, ya kan? Paling banyak izin, ujungnya enggak bisa lulus. Padahal lulusnya kan kagak ada ujian yang susah. Soalnya paling cuma 300 soal doang waktu itu basic. 300 soal. Setiap perjuangan pasti melelahkan, namun ingatlah Siti Hajar yang lelah dari satu bukit ke bukit lainnya demi anaknya. Ingat Siti Hajar? Ya, Siti Hajar itu contoh. Dalam Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad lakum fihi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Fihi keluarga yang bersama Nabi Ibrahim. Salah satunya Siti Hajar. Jadi yang namanya uswatun hasanah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Salah satunya Siti Hajar. Contoh. Perjuanganmu saat ini bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk anak-anak. Kita ini berjuang di sini bukan untuk diri kita saja, diri kita dapat, tapi anak-anak kita juga akan mendapatkan nanti. Bila kau terus berjuang, bisa jadi menyelamatkan masa depan anak-anak. Anak-anak kita selamat itu karena perjuangan kita ibunya hari ini. Pun demikian bila engkau putuskan untuk berhenti, bisa jadi anak-anak juga dalam keadaan yang abal, terputus dalam rahmat Allah di masa depan.
Ya kan? Siti Hajar ya, bagaimana sibuknya dia mencari untuk anak. Prestasi terbesar wanita bukanlah ada di luar rumahnya, namun semua yang ada di dalam rumah. Itu prestasi seorang wanita. Anak-anak yang soleh-soleha, pandai bersyukur dan ibadah, itu prestasi seorang ibu. Ya, seorang ibu gak diukur dengan banyaknya emas, banyaknya mobil, banyaknya jabatan, tapi anak yang soleha, bersyukur, ya kan, pandai ibadah, itu prestasi seorang ibu. Juga seorang suami yang mudah mencari nafkah dan beribadah. Rumah yang nyaman, rumah nyaman ini belum tentu juga dia rumah yang besar. Rumah kontrakan juga kalau ibunya baik, ya kan, bersih, bagus, tertata dengan indahnya, tidak kotor, harum, nikmat untuk istirahat, penuh berkah karena sentuhan dari hati yang mulia. Selamat berjuang, jadilah wanita terbaik di dunia bagi anak-anakmu dan keluarga. Wow, itu best woman in the world. Bukan kita menjadi wanita yang terbaik dari semua wanita, tapi minimal kita menjadi wanita yang terbaik di mata anak-anak kita dan suami kita. Ya. Ada satu yang bagus quote-nya, saya senang sekali. Bentar ya. Punya siapa ya? Lupa. Baik, ini sudah jam setengah 12 karena program sampai jam 12. Saya pengen masuk sesuatu. Di situ belum ada ya. Dan kenapa ada tentang yang namanya makharijul huruf? Makharijul huruf itu penting karena kita di hari Sabtu ada program takumi, kasih Quran umi. Jadi saya minta umi juga untuk ikut program belajar Al-Quran. Kita akan jadi wanita terbaik, ya kan, kalau bisa membaca Al-Quran. Jadi ikut hari Sabtu jam berapa? Jam 4 sampai jam 9. Jam 4 sampai sampai 17.30 menjelang maghrib. Ini pelajarinya apa? Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran ikut aja karena diajarin dari alif bata. Yang udah bisa diperbaiki bacaannya. Yang mau menghafal silahkan. Jadi nonsense, omong kosong. Kita itu akan menjadi wanita-wanita terbaik tanpa makanya ada sih iuba minal mu'minati badi uba badi tukan caritas minal muslimati canita. Belajar dan lihat makrosnya dia tempatnya di mana, yang letaknya di mana. Nah itu nanti supaya ikut belajar hari Sabtu bawa bukunya. Dan terakhir itu ada paket tentang kurbanul qorin, kajian kita tentang kurban kemarin sebagai reminder. Kemarin kita kaji tentang kurban sampai 5 sesi. Gitu ya, lengkap semuanya catatan yang bisa. Baik, saya mau to the point saja karena waktu saya singkat, ya kan, wajar namanya kesukaan.
Kenapa sih pentingnya wanita itu dia mengkaji Al-Quran? Kenapa pentingnya wanita itu mengaji dengan Al-Quran? Anak-anak kita ini dari sisi ilmiah, ilmu biologi molekuler. Ibu tahu kan, dari anak yang ada sekarang kita punya, berapa persen dia turun dari seorang ibu dan apa yang diturunkan? Saya kadang nggak bisa ikutin, kadang nggak kelihatan. Apalagi tadi nggak, dia udah matanya empat, susah lihat itu. Ini saya bacain aja. Nanti saya kasih kalau kajian nanti dia tampak. Berapa persen tahu nggak? Anak kita, ini anak yang bagus siapa namanya? Gio. Mirip nggak sama mamanya? Jadi aku lupa. Hah? Mirip nggak? Tahu nggak berapa persen miripnya? Hah? Tahu nggak? Ilmiahnya tahu nggak? Wanita itu menurunkan apa saya? Ini anaknya siapa? Oh, saya dulu. Siapa namanya? Ganteng. Hah? Alif Utomo. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Utomo. Utomo. L. Mirip sama ibunya. Ibu itu menurunkan karena dia punya yang namanya mitokondria. Satu sel namanya mitokondria. Ini kenapa saya kata pentingnya menjadi wanita itu paling luar biasa dalam Islam. Itu menurunkan dari 40% sampai 75% genetika dari seorang ibu. Itu si Gio itu 75% plak-plak sama basi. Diemnya, mukanya, betul kan? Apa yang diturunkan? Ibu ingat-ingat. Walaupun nanti saya bagikan. Pertama, yang diturunkan dari genetika kita kepada anak itu ada 5. Satu, karakter. Jadi karakter anak itu 75% itu mirip sama ibunya. Coba cek deh, diri kita tuh mirip sama siapa? Bapak apa ibu? Hah? Kita ini mirip karakternya sama ibu atau sama bapak? Semuanya begitu. Sama ibu. Kenapa? 75% genetik wanita itu, kromosomnya dia, kromosom Y, Y itu mempengaruhi sampai 75%. Ini paham nih? Kenapa nanti pentingnya nanti dulu? Yang pertama diturunkan karakter. Kalau wajah itu dia bisa berubah antara bapaknya sama ibunya, tergantung siapa yang aktif. Ya. Yang kedua, yang diturunkan kecerdasannya. Kecerdasan anak itu diturunkan oleh ibunya 75%. Nah, itu dia makanya. Kalau sampai dia kagak ikut program, kagak ngaji, anaknya gimana nanti? Sementara dia menurunkan genetika kecerdasannya kepada anaknya. Karakternya, gimana karakternya? Ya karakter dasar ibunya turun juga kepada anak. Saya kadang-kadang bingung, saya ini kok dapat ngaji dari mana? Oh ternyata ibu saya itu ngaji dari muda. Ngaji. Kebawa tuh ya kan? Karakter itu. Jadi ibu sekalian, kalau mau nanti kan masih banyak kesempatan yang mau punya anak nanti nih kan? Mbak Anis, Mbak siapa namanya? Mela. Iya kan? Apalagi Mbak Dinda yang baru satu anaknya ya? Hah? Mau nambah lagi? Mau menciptakan super human kita? Maka emaknya harus super. Iya kan? Kecerdasan anak kita, makanya kenapa kok stunting masalah berat besar dunia kan? Stunting itu dari mana?
Yang kurang gizi siapa? Ibunya. Ketika ibunya stunting, kurang gizi, anaknya gimana? Itu dia. Jadi ibu itu harus memang luar biasa. Kemudian daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu, ya kan, itu akan turun kepada anak-anaknya. Termasuk juga yang namanya disebut dengan genetical disease atau penyakit-penyakit genetik. Itu paling dominan warisan dari ibu. Contoh asma, jantung, diabetes, apalagi darah tinggi, hipertensi, betul nggak? Itu turun dari mana? Dari ibu. Makanya ibu harus jaga makannya, gitu loh. Jadi diwariskan itu kepada anak yang diturunkan genetik itu, kromosom itu turun. Karena kromosom perempuan itu ada X, ada Y-nya juga. Beda dengan laki-laki X saja. Jadi dia itu sangat dominan ketika terciptanya anak. Luar biasa. Lebih dominan keturunan yang perempuan atau laki-laki? Gimana? Lebih dominan itu semua tadi itu ke anak yang perempuan atau yang laki-laki? Dua-duanya. Imbang. Apanya? Berimbang maksudnya. Yang mana? Ini dari yang 4 yang sudah disebutkan tadi ini, itu lebih dominan nanti turunnya ke anak yang perempuan apa? Sama aja. Dua-duanya sama aja. Daya tahan tubuhnya, ya kan, itu akan turun kepada genetik anak. Yang keempat, ini yang saya agak shocking. Keempat loh. Karakter, kecerdasan, daya tahan tubuh. Wajah saya enggak. Emang kan saya bilang tadi wajah. Saya bilang wajah itu tergantung siapa yang aktif. Ya kan? Ya wajah itu tergantung lah istilahnya. Itu karena wajah itu ya pasti dua-duanya terlibat. Gak mungkin mirip banget gitu kan, 90% kepada ibunya. Tapi karakternya, kecerdasannya, daya tahan tubuh itu dari ibu. Yang keempat, yang namanya behavioral genetik. Behavioral ini apa? Perilaku. Saya baca baru kemarin ya kan, dan ada juga laporan dari Amerika juga Washington. Mereka meneliti ratusan ribu orang sampel, kemudian selama 14 tahun ada satu negara bagian itu yang tingkat cerai dan selingkuhnya paling besar. Ternyata selingkuh juga itu adalah faktor genetik. Selingkuh faktor genetik. Siapa yang selingkuh? Tapi selingkuh itu lebih banyak kepada bapak. Diwariskan genetiknya dari bapak. Anaknya selingkuh juga. Bisa begitu kan? Artinya perilaku kita, rekaman itu masuk ke otak dan mengeluarkan darah kita. Darah itu kemudian turun kepada anak-anak kita. Ini baru data-data begini nih, dalam ukurannya lebih shocking lagi, lebih mind blowing lagi. Jadi saya langsung to the point ya kan, saya nggak pakai opening ini tentang begini nanti itu bisa ya kan. Tapi yang jelas data ini saya bawa supaya kita perhatikan diri kita ini itu adalah faktor paling penting masa depan anak-anak kita. Yang keempat, ya yang kelima, jadi behavioral genetik. Jadi perilaku anak kita kalau kita perhatikan sama kita maknya, hampir sama. Kalau emaknya baperan juga anaknya. Kalau emaknya cerewet juga biasa anaknya. Itu kan pakai anak yang bahasa diem aja. Kalau emaknya diem banget, ya kan? Ini bagus dia main film Quiet Place. Tahu nggak film Quiet Place? Nggak tahu aja. Nggak ada mau. Dia mah dengan quiet. Iya. Quiet Place itu saya film paling suka Quiet Place. Sekarang udah sampai yang ketiga. Quiet Place itu film yang dialognya cuma dikit banget dalam satu film. Gitu kan. Teman yang ketiga terlalu banyak dialog. Yang pertama kedua itu nggak ada dialog, cuma dikejar-kejar alien aja. Yang kelima pola makan. Pola makan anak juga itu kan pengaruh dari orang.
Jadi satu sel itu yang paling kuat pada diri manusia namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah kalau dibilang core of the core dalam sel. Itu yang punya pengaruh yang dia mengubah kromosom seseorang sehingga dia akan sangat mirip, dan kekuatan itu ada pada wanita. Kekuatan itu ada pada wanita. Jadi 75% dari 100% itu berapa? 75% dari 100% berapa? Hah? 75% dari 100% ya cuma begini. Mantap lagi. Makanya wajar dalam satu hadis Abi Hurairah, dari Abi Hurairah mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang harus aku perlakukan dengan yang paling baik? Qala ummuka. Yaitu ibumu. Siapa lagi? Ummuka. Summa ummuka. 3 kali. Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Abuka. Kenapa 75%? Ini penelitiannya ilmiah ya kan? 100% itu kalau 100 dibagi 4 berarti berapa? 3. Ibu. Yang 25% lagi? Bapak. Hadis ini kalau dia masuk ke dalam penelitian biologi molekuler masuk dia. Karena 75% genetika seorang anak itu dipengaruhi oleh apa nggak penting ya kan? Luar biasa. Mau yang mana lagi saya jelaskan kira-kira? Ya, saya harus sampai mitokondria ini di dalam satu namanya maqalidul lisan. Maqalidul lisan itu adalah perkataan-perkataan yang baik, karena bukan hadis. Al-ummu madrasata idza antaha sa'ya dan thayyiban. Ibu itu adalah tempat pendidikan yang awal. Madrasatul ula. Jadi yang bisa dekat sama ibu kepada anak itu memang ibu. Kenapa? Dia cocok sama anak itu. Beda sama laki. Laki-laki itu cuma 25% aja kepada anak itu ya kan. Maka perasaannya beda kan. Ibu itu sama anak ya kan. Itu berbeda deh sama seorang ayah. Kalau saya misalkan apa namanya pondok gitu kan. Kalau ke pondok itu yang nengok ya ibunya yang semangat gitu kan. Ayo semangat. Nanti juga pas berpisah dia juga yang nangis gitu kan. Saya mah biasa aja. Ya semangat belajar ya kak, gitu aja ya kan. Dia mah kenapa 72% darah dagingnya ada di sana. Maka perasaan ibu tuh beda sama anak, memang beda. Walaupun dia berbeda tempat ya kan. Bapak tuh di mana, ibu tuh pasti terasa nih. Dia punya apa bahasanya itu ya? Telepati dan punya sambung rasa jiwa sama anak itu yang luar biasa. Kan gitu. Kenapa? Ya begitu tadi. Karena dia punya sel mitokondria yang luar biasa. Yang sama anak itu dia benar-benar luar biasa. Maka jangan disia-siakan, ya kan? Jalinan batin ini pelajarannya dikasih kepada orang lain. Kita yang ngajarin madrasatul ula. Jadi bayangkan lah. Makanya kemudian ada juga ini orang bilang hadis, tapi saya cari kitab hadis nggak ada. Tidak ada. Artinya ini pemetaan dalam satu kitab. Ya, kitabnya Imam Nawawi Al-Maqasid Al-Hasanah, dia mengatakan an-nisa ibadil balad. Wanita itu yang negara.
Idza solihat salahal balad. Kalau wanitanya baik, maka baiklah sebuah negara. Wa idza fasadat fasadal balad. Kalau buruk wanitanya, buruk negara. Kira-kira paham nggak hadis ini dengan penjelasan ilmu genetik tadi? Hah? Nyambung kagak? Maksud nyambung apa coba? Nama manis. Penyebab persen itu apa yang diturunkan? Ada 5, 1. Yang paling berpengaruh apa? Karakter. Yang kedua, behavioral. Betul nggak? Jadi ketika orang tuanya buruk, orang tuanya itu benar-benar kacau, yang dilahirkan generasi apa? Coba lihat sekarang generasi-generasi muda sekarang, betul nggak? Kita mau nyalain siapa? Nyalain anak itu? Oh nggak bisa. Dia lahir dari siapa ya kan? Genetik siapa? Ibu. Genetik ibu. Makanya dikatakan Nisa Imanil Balad. Yang namanya perempuan itu adalah tiangnya negara. Balad. Kalau buruk wanitanya, buruk itu negara. Kalau baik itu baik negara. Nah ibu-ibu kira-kira menyumbangkan kebaikan atau keburukan pada negara ini? Nah, kita sedang berusaha menyumbangkan kebaikan. Perhatikan. Ini yang mind blowing. Mind blowing itu adalah hair dryer. Perhatikan, coba surat 57 ayat 26. Saya mau tahu bagaimana ibu membaca ayat ini dalam pendekatan biomolekuler. Wih, keren banget kajiannya, keren banget. Kajiannya kayak di Oxford ini ya. Padahal di kampung Ciputi kayak gini ya. Kajiannya biomolekuler. Surat 57 ayat 26. Nah, udah dapat Pak? Kok bisa cepat gitu? Ada poin-poin. Ada. Mana poinnya? Ini surat 57 ayat 26. Oh iya. Baca apanya? Gimana? Silakan. Baca Qurannya dong. Ada mic? Mic-nya teman-teman. Ibu boleh makan ya. Kalau haus minuman ya jangan ditahan-tahan. Emang kalau mau pipis juga sama aja. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima nubuwwata wal kitaba faminhum muqtadin wa katsirun minhum fasiqun. Nah, lihat, silakan baca. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah, lihat. Kira-kira gimana? Kok ada keturunan Nabi yang fasik? Dan wakatirun dan banyak yang fasik. Lebih banyak yang fasik dibandingkan yang baik. Dari mana kok bisa begitu? Nabi. Kenapa? Pengaruh istri. Pengaruh siapa? Istri siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Kok begitu? Siti Sarah sama Siti Hajar menurunkan keturunan yang buruk. Nabi Nuh istrinya kafir. Jadi ini Allah menjelaskan bagaimana keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim. Betul nggak? Di antara mereka, faminhum muhtad, keturunan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail.
Ishak. Tapi Nabi Nuh anaknya ada banyak juga yang kafir. Kan'an kan Sam, Kan'an, ya kan? Yang dia beriman Sam. 3 itu. Dari 3 banyak kemudian menjadi 3 golongan. Ada Semit, ada Hamid, ada Kan'an, ya kan? Nah, dari mana kok faktor ada di antara mereka banyak yang fasik keturunannya? Karena ibunya, istrinya Nabi Nuh. Bahaya kan? Kalau ibu nggak ngaji, gimana keturunannya? Saya nggak bisa bayangin. Kalau Mbak Asik nggak ngaji, gimana dia? Ya kan? Gimana keturunan kita? Apalagi nanti kalau hamil lagi, lahirin lagi, gimana anak keturunan kita nanti? Bais kan anaknya baru 1, dia mau lagi, mau 3 lagi. Tapi kalau emaknya kagak ngaji gimana? Betul nggak? Genetik apa yang diturunkan? Kira-kira penting nggak di wow ini kira-kira? Apa yang mau diperbaiki? Genetik kita, genetik anak-anak kita diperbaiki. Jadi genetik kita diperbaiki, genetik anak kita juga akan terbaiki. Makanya serius, ini bukan masalah ngaji, dosa dan pahala. Ini urusan kepada keturunan kita dan bagaimana diri kita, bukan main-main. Saya aja merinding gitu kan, ketika mendengar ini dan apa namanya lagi buka-buka kitab-kitab lagi, baca-baca lagi ya kan, dan lihat lagi. Ini saya bilang bahaya juga ini kalau perempuan nggak ngaji ini anak gitu. Ngeri. Walaupun indah berhijab, tapi kalau nggak ngaji, nggak baca Quran, genetiknya itu masya Allah. Faminhum wa katsirun minhum fasik. Kebanyakan nanti keturunannya adalah orang-orang fasik. Gitu kan? Makanya kenapa saya masukkan huruf-huruf hijaiyah gitu kan? Itu pesan saya, baca. Karena Al-Quran itu adalah ruh bagi manusia. Dia memperbaiki genetik kita. Genetik kita yang buruk diperbaiki dengan Al-Quran. Karena banyak sudah pengajian, ya kan? Yang tidak mau memasukkan pesan tentang pentingnya baca Al-Quran. Pengajian, ya kan? Tentang 3 kunci menjadi tenang, ya kan? Tentang menjadi orang paling sukses. Ikut semuanya, tapi nggak pernah diajari baca Al-Quran. Nonsense, bohong. Gak mungkin tenang orang kalau nggak baca Al-Quran. Ya. Jadi saya tanggung jawab kalau ibu pintar nanti tapi nggak bisa baca Al-Quran, repot. Nanti saya akan tanya hari Sabtu, Mbak namanya siapa Mbak? Iya. Hah? Dina. Dina. Fine dining. Mbak Dina. Namanya Dina apa? Dina di blok berapa? C104. Saya juga nggak datang ke rumahnya nggak ada. Kalau ibu namanya siapa? Yudit. Baru sekali ketemu saya kan? Depan saya, Bi. Hah? Depan saya Kalau dia. kakak namanya siapa? Mbak. Ya. Dina. 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 Oh, Mbak Dina. Sama blok C juga. Barisan saya. Oh, depan sini. Ya, Mbak Dina dan Ini baru. semuanya Mbak Dina, Mbak Yudit, Mbak Yudit. Ini Bi baru juga, Bi. Ya. Dan mbak-mbak yang lainnya, dan saya juga ada wajah-wajah baru yang saya lihat. Udah berapa kali? Ada yang wajah baru tapi stok lama juga. Ada kadaluarsa. Penting nggak kira-kira Mbak Ina di mau ini? Hah? Penting ya. Udah dapat bukunya Mbak Ina?
Wapalan udah dapat bukunya, Masya Allah. Jangan absen. Jangan kebanyakan absen. Kita hari Minggu, hari Ahad, bawa anak-anak kita kemana, ya kan? Kita senang melihatnya tawa bahagia. Tapi ingat, masa depan itu tidak menentu. Dan yang menentukan ibunya. Jadi kalau misalkan nanti habis mama ngaji kita jalan-jalan. Nah, kan lebih indah kan? Emaknya bisa memperbaiki genetiknya, anaknya juga baik. Begitu. Jangan dijadikan alasan, aku saya ada acara keluarga hari ini absen kuliah Pak Endar. Padahal mah jalan-jalannya harus saya yang keluar. Ya kan siap-siapnya. Kenapa? Ya wanita itu memang namanya mir'ah, mur'ah. Mir'atun. Perempuan namanya mir'atun ya kan? Sama seperti juga kaca, cermin. Makanya wanita itu paling demen bercermin. Hari ini kalau dihitung itu udah berapa kali bercermin? Bangun tidur cermin, kamar mandi cermin, ya kan? Ini nanti pulang cermin lagi nih. Pakai jilbab cermin. Memang demikian. Al-mir'atu kal-mir'atu. Wanita itu seperti cermin. Kenapa? Memang cermin. Makanya namanya mir'ah. Nah, itu selesai kan? Alhamdulillah, untuk sama-sama baca subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.